Netanyahu, Perdana Menteri Negara Israel. Saya mengundang beliau untuk menyampaikan pidato di hadapan majelis. Hadirin sekalian yang terhormat, lebih dari 3 milenium yang lalu, pemimpin besar kami yang bijaksana, Musa, berbicara kepada seluruh bangsa Israel saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka akan menemukan 2 gunung yang saling berhadapan di sana, Gunung Gerizim, tempat di mana berkat besar akan diumumkan, dan Gunung Ebal, tempat kutukan besar akan dinyatakan. Musa mengatakan bahwa nasib sebuah bangsa itu akan sepenuhnya ditentukan oleh pilihan yang mereka ambil antara berkat dan juga kutukan yang akan mereka hadapi. Pilihan yang sama telah bergema sepanjang zaman, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Kita menghadapi pilihan seperti itu hari ini. Pilihan itu akan menentukan apakah kita akan menikmati berkat perdamaian bersejarah, kemakmuran tanpa batas dan harapan, atau justru menderita kutukan perang yang mengerikan, terorisme, dan keputusasaan. Ketika terakhir kali saya berbicara di podium ini 5 tahun lalu, saya memperingatkan tentang tiran Teheran. Mereka tidak lain hanyalah kutukan bagi rakyatnya sendiri, bagi wilayah kita, bagi seluruh dunia. Namun saat itu, saya juga berbicara tentang berkah luar biasa yang dapat saya lihat di Cakrawala. Inilah yang saya katakan, kutip, ancaman bersama Iran telah mendekatkan Israel dan banyak negara Arab lebih dari sebelumnya dalam sebuah persahabatan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya mengatakan, hari itu akan segera tiba ketika Israel akan dapat memperluas perdamaian melampaui Mesir dan Yordania ke negara-negara Arab lainnya. Tutup kutipan. Untuk memahami besarnya transformasi yang ingin kami dorong, izinkan saya menunjukkan peta Timur Tengah pada tahun 1948, tahun ketika Israel didirikan. Inilah Israel pada tahun 1948. Negara ini sangat kecil, terisolasi, dikelilingi oleh dunia Arab yang bermusuhan. Dalam 7 tahun pertama kami membuat perdamaian dengan Mesir dan Yordania, dan kemudian pada tahun 2020 kami menandatangani Abraham Accords, perdamaian dengan 4 negara Arab lainnya. Sekarang lihat apa yang terjadi ketika kita membuat perdamaian antara Arab Saudi dan Israel. Seluruh Timur Tengah berubah. Kita meruntuhkan tembok permusuhan, kita membawa kemungkinan kemakmuran dan perdamaian ke seluruh wilayah ini, tetapi kita juga melakukan sesuatu yang lain. Anda tahu beberapa tahun yang lalu saya berdiri di sini dengan spidol merah untuk menunjukkan sebuah kutukan besar, kutukan Iran yang bersenjata nuklir. Tapi hari ini saya membawa spidol ini untuk menunjukkan sebuah berkah besar, berkah Timur Tengah baru antara Israel, Arab Saudi, dan tetangga-tetangga kita yang lain. Kita tidak hanya akan meruntuhkan penghalang antara Israel dan tetangga-tetangga kita akan membangun koridor baru perdamaian dan kemakmuran yang menghubungkan Asia melalui UEA, Arab Saudi, Yordania, Israel, hingga ke Eropa. Ini adalah peta berkah. Peta ini menunjukkan Israel dan mitra-mitra Arabnya membentuk jembatan darat yang menghubungkan Asia dan Eropa antara Samudra Hindia dan Laut Mediterania. Di atas jembatan ini kita akan membangun jalur kereta api, pipa energi, kabel serat optik, dan semua ini akan membawa manfaat bagi 2 miliar orang. Sekarang lihatlah peta kedua ini. Ini adalah sebuah peta. Lihatlah peta kedua. Ini adalah peta kutukan. Ini adalah peta dari busur teror yang diciptakan dan dipaksakan Iran dari Samudra Hindia hingga Laut Mediterania. Busur jahat Iran telah menutup jalur pelayaran internasional, memutus perdagangan, menghancurkan jutaan orang, menghancurkan negara-negara dari dalam, dan menimbulkan penderitaan bagi jutaan orang.
Di satu sisi ada berkah yang cerah, masa depan penuh harapan. Di sisi lain masa depan yang suram penuh keputusasaan. Dan jika Anda berpikir bahwa peta gelap ini hanya merupakan kutukan bagi Israel, jika Anda berpikir begitu maka Anda harus berpikir ulang. Karena agresi Iran jika tidak dikendalikan akan membahayakan setiap negara di Timur Tengah dan sangat banyak negara di seluruh dunia. Sekarang, seiring lingkaran perdamaian meluas, saya percaya bahwa jalan nyata menuju perdamaian sejati dengan tetangga Palestina kita akhirnya bisa tercapai. Tetapi ada satu catatan penting. Hal ini harus dikatakan di sini dengan tegas. Perdamaian hanya dapat dicapai jika didasarkan pada kebenaran. Perdamaian tidak bisa didasarkan pada kebohongan. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tadi kita sudah dengarkan kutipan yang disampaikan oleh Netanyahu tentang aku memanggil langit dan bumi terhadap engkau menjadi saksi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan agar engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan apa yang disampaikan oleh Netanyahu ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Dan itu disampaikan ketika mereka akan menerima tanah yang namanya tanah perjanjian. Nah, teman-teman, ayat yang disampaikan oleh Netanyahu ini adalah ayat yang luar biasa. Kita berharap bahwa Israel, walaupun saat ini banyak yang menyerang mereka, banyak yang tidak suka kepada mereka, tetapi sepanjang mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ataupun kehendak Allah, maka mereka akan hidup, baik mereka maupun keturunan mereka. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa rasanya mereka kena kutukan dari Iran ketika Iran secara kecil menyerang mereka. Tetapi justru lewat hal ini, banyak negara-negara Arab yang bergabung dan berteman dengan Israel. Luar biasa. Ya. Nah, ini juga boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita, dimanapun kita berada, apapun agama kita, apapun suku ras kita, marilah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa yang dikutip oleh Netanyahu, baiklah kita lakukan. Kita memilih kehidupan, bukan kematian. Jangan sampai apa yang kita perbuat itu adalah merugikan orang lain. Jangan sampai yang kita perbuat itu adalah salah, tidak memuliakan Allah. Karena itu akan membawa kepada kematian. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenarannya, maka kita akan menerima kehidupan. Kita, keturunan kita, akan hidup di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, cobaan yang kita alami, tapi kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka pembelaan Allah nyata atas kita. Dan dialah Tuhan yang akan mengangkat kita terus-menerus. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan yang sama akan mengangkat kita. Yang melakukan kehendaknya. Yang selalu memilih pilihan yang benar. Memilih pilihan yaitu kehidupan. Salam teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati serta memberikan pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati kita.